Bapak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, Bapak, kami langsung persilahkan. Silakan, Pak. Ya, makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allahu jalla wa 'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para ummahatul muslimah, para kaum mukminah yang mudah-mudahan pada menjelang zuhur ini kita senantiasa dalam kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita kenikmatan yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan, ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nikmatani ma'bunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat apa itu, Bu? Nikmatus siha wal faraq. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, ya, atau nikmat kesempatan. Ya, nikmat sehat itu kata Nabi kita disebut dengan min usulin ni'mah. Disebut dengan pangkal segala bentuk kenikmatan. Jadi orang baru merasa berharganya nikmat kesehatan ketika dia diuji dengan sakit, ya Bu ya, baru terasa begitu berharga nikmat sehat. Kadang kita baru disentil sakit gigi doang gitu ya. Kadang Masya Allah ya, udah ngerasa semua kenikmatan hilang gitu ya. Padahal Allah baru sentil sedikit saja itu ya. Dari Dari setiap organ tubuh yang kita miliki disentil sedikit, terkadang kita ngerasa kenikmatan itu hilang semuanya. Maka mari kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan, dan cara kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan itu dengan cara kemudian kita totalitas dalam ketaatan kepada Allah. Nah, salah satu cara kita untuk kemudian menghargai nikmat itu dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Ya, jadi ini rasa bentuk syukur kita itu di antara caranya. Kata Imam Syafi'i, dengan cara kita duduk di majelis ilmu, perbanyak memuji Allah, ya, berada di majelis zikir, membaca Al-Qur'an, ini di antara cara kita untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Maka mudah-mudahan ya Allah hidupkan kita dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai, dan mudah-mudahan nantinya Allah juga wafatkan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Ya, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah hari ini kita kembali hadir ya. Baru pekan kemarin ya Bu ya kita hadir ya. Sekarang berurutan pekan ini karena ini pekan pertama. Kita kembali hadir, dan kita hadir untuk kembali membahas tentang kajian kita, yaitu tentang ma'rifatullah ya. Dan di pekan sebelumnya kita bahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan cara kita memahami keagungan surat Al-Ikhlas. Ya, keagungan surat Al-Ikhlas. Ya. Kita sudah bahas beberapa poin, dan hari ini kita melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Ya. Kita sudah bahas bahwa salah satu
surat yang sangat agung, yang berbicara tentang sifatur Rahman, sifat-sifat Allah yang mulia, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya, ada seorang sahabat Ansor adalah sahabat yang yang menyambut Nabi dari Madinah, sahabat Ansor. Ada seorang sahabat Ansor itu ketika dia sholat, itu selalu yang dia baca kulhu gitu ya, kulhu. Ya kayak kita kan juga sama ya. Kadang kita apapun sholatnya, bacaannya kulhu dan inna a'toina gitu ya. Udah refleks ya, tiba-tiba muncul di rakaat pertama kulhu, kemudian inna a'toina gitu ya. Sahabat ini, dia rakaat pertama dia baca Al-Ikhlas kulhu. Rakaat kedua kulhu juga yang dia baca. Kalau ibu-ibu mungkin rakaat yang pertama mungkin inna a'toina mungkin ya. Dia kulhu itu setiap rakaat itu yang dia baca. Padahal dia seorang yang hafal Quran gitu. Nah ditanya sama dia, kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas kulhu gitu ya. Maka kata dia karena dia mencintai surat ini. Kata dia dia cinta dengan surat ini karena surat ini berisi tentang sifatur Rahman, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah yang mulia. Maka kemudian karena kecintaan dia itu, maka turun wahyu dari Allah kepada Nabi SAW, dan Allah bilang, kata Allah, ya Muhammad kabarkan kepada dia, kasih tahu dia bahwa fa innallah yuhibbu, Allah juga mencintai dia. Jadi karena dia cinta dengan surat itu, ternyata dia dapat kabar dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW bahwa Allah mencintai dia. Masya Allah. Ya. Dan Nabi mengatakan, ya hubbuka iyyaha adkhalaka ilal jannah. Kecintaan dia kepada surat itu telah mengantarkan dia kepada surga. Nah, jadi Masya Allah jangan dianggap remeh ya. Jadi kalau ibu-ibu baca Al-Ikhlas itu karena kita memahami makna ayatnya, karena kita mencintai suratnya, dan kita mencintai semua sifat-sifat yang Allah sampaikan di surat itu bisa membuat seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah sabda Nabi yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita yang mulia, man qara'a qul huwallahu ahad. Barang siapa yang dia membaca qul huwallahu ahad, dia baca surat Al-Ikhlas. Dia baca Al-Ikhlas fi kulli yaumin wa lailatin. Dalam sehari semalam dia baca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Asrata marrat. Dia baca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali siang ataupun malam setiap hari. Apa janji Allah? Banallahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Masya Allah. Jadi kalau Al-Ikhlas itu sering kita baca, pagi-pagi kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca pagi, siang atau malam 10 kali, maka janji Allah kita akan dibangunkan istana di surga. Istana, Bu. Ya, surga aja udah melebihi istana. Ini Allah kembali bangunkan untuk dia istana yang spesial di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat yang sangat pendek. Ayatnya pendek-pendek tapi Masya Allah ya, manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia berisi tentang as-sifatur Rahman, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita juga bahas ya, pekan kemarin, bahwa kalau kita baca Al-Ikhlas itu sebanyak 1 kali kita baca, itu sama dengan berapa? Thulutsum minal Quran, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Berarti kalau kita baca kulhu Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, itu pahalanya sama dengan pahala mengkhatamkan Al-Quran. Ya, pahalanya, Bu. Nah, maka Masya Allah ya, banyak cara kita untuk menuai pahala, ya, mendulang keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baca Al-Ikhlas ini ya. Kemudian kemarin kita juga bahas bahwa
Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allah satu. Esa maknanya adalah satu secara zatnya. Jadi kita tidak mengenal ada Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak. Ya, tidak ada Tuhan apa? Tuhan kan kalau di beberapa ajaran dan aliran itu ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk gitu ya. Islam kita punya Rabbul Alamin. Punya Rabb yang maha segalanya. Ya, jadi Allah itu esa, Allah satu. Zatnya satu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, makna Allah itu satu, bagaimana kemudian kita menjadikan Allah itu satu-satunya menjadi tujuan kehidupan kita. Ya, bagaimana kemudian kita menjadikan Allah itu sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Kita kalau udah jadiin Allah itu sebagai tujuan hidup kita, berarti kita akan mengerjakan apapun yang Allah cintai, apapun yang Allah senangi, dan kita menjauhi apapun yang Allah benci. Karena itu tujuan kehidupan kita. Ya. Dan sifat itulah, Bu, ya, yang kemudian menancap di hati para sahabat. Hidup mereka itu bukan untuk dunia. Ya, hidup mereka itu bukan untuk mencari popularitas dunia. Tapi mereka mencari apa? Ridhonya Allah. Asal Allah ridho, apapun dilakuin gitu. Ya. Asal Allah senang, apapun dikerjakan. Orang dahulu Masya Allah, Bu, mereka mengorbankan jiwa mereka, nyawa mereka, apapun dalam rangka untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mungkin pernah dengar kisah siapa, Bu? Wanita yang pertama yang menjadi syuhada di umatnya Rasulullah itu siapa? Namanya itu Sumayyah binti Khayyat. Ya, dia Sumayyah binti Khayyat. Dia wanita syuhada yang pertama, Bu, yang pertama di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keimanannya teguh, dia masuk Islam. Dia yakin Tuhan itu cuma satu, Allah. Dan kemudian dia berjanji di hatinya dia hanya akan menyembah Allah. Apapun kesibukan yang dia lakuin di dunia ini hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Segalanya Allah. Ketika dia tahu, Bu, dia seorang wanita budak. Kan zaman dulu kan masih ada perbudakan ya. Dia wanita budak, Bu. Ketika majikannya tahu dia Islam, disiksa, dia bayangkan. Wanita yang fisiknya lemah itu diseret di padang pasir. Sampai Imam Bukhari itu bawain hadisnya itu nangis. Sampai kemudian gak bisa melanjutkan tulisannya karena saking sedihnya. Apa penderitaan yang dialami oleh Sumayyah? Sama majikannya itu, Po, diambil besi yang begitu panas. Ya, besi yang kuat, ditajamkan bagian ujungnya. Kemudian wanita yang lemah itu ditusuk, Bu. Ditusuk punggung bagian belakangnya, jadi ditusuk sampai ujung besi itu tembus di depan kemaluannya. Allahu Akbar. Wanita ini, Bu, sahabiyah, wanita yang pertama yang jadi syuhada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia lakuin itu, Bu? Karena dia mengenal Allah, dia ma'rifatullah, dia mengenal Allah. Untuk apa hidup ini? Dia kenal. Dia yakin kalau dia berjuang untuk agama Allah, dia yakin pasti akan ada balasan yang lebih baik. Dia ngerasa apapun penderitaan dunia itu gak ada apa-apanya. Ada surga yang Allah janjikan. Kenapa dia berani mengorbankan nyawanya? Karena ada surga yang Allah janjikan. Jadi ibu-ibu kalau hari ini kemudian diuji ya. Diuji apa umpamanya? Diuji dalam urusan rumah tangga umpamanya. Diuji sama suami, ya, diuji sama kelakuan anak-anak, Masya Allah, Bu, ujian kita mah gak ada apa-apanya. Nah, kita harus tegar nih hati kita bahwa orang-orang dahulu itu untuk dapatin surga itu lebih luar biasa ujiannya. Itu Sumayyah. Ada lagi penderitaan yang dialami oleh suaminya. Siapa nama suami Sumayyah? Namanya Yasir bin Amir radhiyallahu taala anhu, suaminya dia. Budak juga suaminya. Apa yang dialami oleh suaminya penderitaannya? Sama orang kafir Quraisy, maka dalam sejarah peradaban manusia, Bu, tidak ada siksaan
ya siksaan yang paling menakutkan dan yang paling keji melebihi siksaan orang-orang kafir Quraisy. Suaminya ini Bu diikat kakinya bagian kanan, ditarik ke bagian sebelah kanan. Tuh begitu penderitaan yang dialami. Diikat kakinya bagian kiri, ditarik ke bagian sebelah kiri. Siapa yang narik? Ditarik oleh kuda pacuan yang begitu besar dan kuat. Ditarik dari arah yang berbeda sampai terbelah dua badannya. Orang dulu Bu, mereka buat sholat doang Bu, buat sholat itu nyawa yang dia korbankan. Hanya pengen sholat, hanya pengen baca Quran. Makanya malu kita hari ini kalau kemudian kita nggak baca-baca Quran. Orang dulu buat baca Quran aja itu nyawa yang dia korbankan. Kalau hari ini kita nyaman beribadah, nyaman sholat, sejuk duduk di majelis ilmu, ingat nyamannya kita beribadah hari ini itu dibangun di atas punggung-punggung perjuangan mereka. Hari ini kita nyaman beribadah. Ya, kita nyaman untuk menegakkan ketaatan. Tenangnya kita beribadah hari ini, asyiknya kita beribadah hari ini, ingat ya, itu karena mereka berkorban untuk ketenangan kita beribadah. Nah, makanya malu kalau kemudian kita hanya buat duduk di majelis ilmu masih malas-malasan gitu ya. Buat baca Quran masih malas, zikir pagi petang masih malas. Malu kita. Sementara kan cita-cita orang sekarang nih, cita-cita kita dengan cita-cita mereka tuh sama Bu, sama. Sama-sama pengen masuk surga, jalannya yang berbeda. Nah, ini Masya Allah pendidikan orang-orang terdahulu untuk apa? Untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa itu mereka lakukan? Karena Allahu Ahad. Ya, Allah yang mereka tuju. Ibu-ibu kan sering dengar kisah tentang siapa? Masitoh. Apa itu Masitoh? Jadi namanya bukan Siti Masitoh ya. Kalau pakai Siti itu orang Indonesia banyak ngarang itu. Ya, Masito itu bahasa Arab. Masito itu bukan nama. Masito itu profesi. Masito itu artinya tukang sisir. Masyitotun artinya tukang sisir. Makanya kisahnya itu dikatakan di kitab-kitab klasik, kitab-kitab mu'tabar itu dikatakan apa ceritanya? Masitoh binti Fir'aun. Tukang sisir putrinya Fir'aun. Nah, itu yang benar. Jadi Masito itu bukan nama. Dan meriwayat nggak disebutin siapa nama wanita ini. Masito itu profesi. Makanya ada ibu-ibu kadang-kadang dia kasih nama anaknya, cucunya Siti Masito. Nah, ya. Itu bukan nama, itu profesi. Ya. Nah. Ya, selama ini kita banyak nyangka nama ya. Jadi dalam Al-Imam Ibnu Katsir itu cerita dengan utuh tentang kisah dia. Dia lagi nyisir tuh. Dia sisir apa? Putri Fir'aun rambutnya. Ketika dia nyisir, jatuh sisirnya. Sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, dia ambil sisirnya, dia baca Bismillah. Dia baca Bismillah. Dengan nama Allah. Nah, ini kalau orang bertauhid Bu, apapun yang terjadi dia sandarkan kepada Allah. Bukti kita mengenal Allah itu, apapun yang kita alami kita sebut asma Allah. Nah, kita kesandung kita astagfirullah. Kita kaget ya astagfirullah. Ya, kita lihat sesuatu yang enggak baik, yang kita baca subhanallah, maha suci Allah. Kita lihat sesuatu yang bikin kita takjub, kita baca masya Allah. Itu udah refleks. Ibu kalau jatuh apa refleksnya? Aduh apa atau astagfirullah. Itu bukti orang kenal Allah tuh ma'rifatullah itu ya apa-apa itu dia Allah gitu. Masito ini ketika sisirnya jatuh dia baca Bismillah. Baca Bismillah dia dengan menyebut nama Allah. Kedengaran sama siapa? Putri Fir'aun. Dikisahkan kisah apa? Putri Fir'aun itu berusia 8 tahun. 8 tahun usianya. Dia bilang kata dia, "Ismu abi? Apakah yang tadi engkau sebut itu nama bapakku?" Kata putrinya. Kata si Masito ini, kata wanita tukang sisir ini, dia bilang kata dia, "La enggak," kata dia. Berarti kalau zaman sekarang orang ngomong begitu biasa, nggak ada resikonya. Dulu setiap yang bertauhid dipenggal kepalanya Bu.
Kata wanita ini, enggak, aku enggak jemput nama bapakmu. Dia bilang, yang aku sebut ismu Rabbi wa Rabba abiki. Yang aku sebut nama Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Wah, akhirnya kaget anaknya. Anaknya tahu bapaknya Tuhan kan? Ngadu dia sama bapaknya. Ngadu sama Fir'aun. Wanita tukang sisir ini, Masito ini dipanggil, Masito tukang sisir ini dipanggil dia. Ditanya sama dia, ya ditanya, alaki robban siwaya, wahai tukang sisir, wahai wanita tukang sisir, apakah engkau itu punya Tuhan selainku? Ditanya sama Fir'aun, punya Tuhan enggak selainku? Kemudian kata wanita ini, kata dia, Rabbi wa Rabbukallah. Ketahuilah wahai Fir'aun, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Engkau bukan Tuhan. Berani nggak bu? Berani bu. Di zaman dulu orang nggak ngakui Fir'aun Tuhan, dipenggal kepalanya. Tapi wanita yang lemah ini, wanita yang mungkin secara status ekonomi mungkin hari ini mungkin, sekarang ada nggak sih tugas tukang kerja tukang sisir, ada nggak sekarang? Oh salon ya. Iya. Dia bukan salon ini ya. Masya Allah. Bayangkan mungkin dia dipandang sebelah mata secara status ekonomi. Tapi lihat keteguhan tauhidnya. Ketika Fir'aun nanya, kamu punya Tuhan gak selain aku? Kata dia, engkau bukan Tuhan. Dia bilang, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah, kata dia. Marah Fir'aun. Ya, marah Fir'aun. Kemudian dia diancam. Ya, kalau kata para ulama, kalau kita baca tafsir Al-Imam itu secara utuh luar biasa. Fir'aun itu dia kumpulkan kayu-kayu bakar yang besar. Dia bikin penggorengan yang sangat besar, kancah penggorengan, Bu. Ya, mungkin sebesar masjid ini. Kancah penggorengan yang begitu besar. Diisi minyak goreng yang begitu panas. Sampai kata para ulama, tungku, apa itu tungku? Tungku ya. Tungkunya itu al-bakarun. Tungku untuk menggoreng Masito itu tungkunya saja itu sebesar induk sapi. Tungkunya. Dan Masito itu punya 4 anak, Bu. Ya, dan dia mau dibakar ini, mau digoreng dia hidup-hidup. Mau digoreng dia hidup-hidup. Kata Masito, dia punya permintaan, nanti kalau kami udah meninggal dunia semuanya, kata dia, tolong kumpulkan tulang belulang kami jadi satu, maka kuburkan di lubang yang sama, di tempat yang sama. Itu permintaan Masito kepada Fir'aun. Kata Fir'aun, ya nanti aku akan wujudkan, kata dia. Digoreng, Bu. Anak yang pertama dimasukkan dalam kancah penggorengan. Kata para ulama ya, Masya Allah, kalau kita baca riwayat itu Masya Allah. Ketika itu dimasukkan, cuma hitungan detik langsung keluar. Tulang belulangnya hancur dagingnya. Karena saking panasnya minyak itu. Dimasukin, bayangkan dimasukin anaknya, kemudian langsung keluar tulang belulangnya hancur. Masuk anak yang kedua, bayangkan ini seorang ibu ini. Ibu di dunia ini kalau ngelihat anaknya kemudian keserempet sepeda aja, kadang kita Masya Allah kasihan sama anak, tapi Masya Allah dia harus pertaruhkan semuanya demi apa? Demi tauhid, demi Allahu Ahad, demi Allah satu-satunya zat yang kita tuju. Masuk anak yang pertama, digoreng, langsung keluar tulang belulangnya. Allahu Akbar. Ibu yang mana, Bu? Masya Allah, dia sedih, dia menangis dia. Tapi dia ingat apa? Fa inna mau'idakumul jannah. Dia ingat janji Allah, kalau kita berkorban untuk agama Allah, nggak ada yang sia-sia. Allah janjikan surga, mereka akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang pertama masuk, anak yang kedua masuk, anak yang ketiga masuk. Sampailah kepada anak yang keempat. Anak yang keempat itu sedang dia gendong, anak itu sedang menyusui. Bayi itu sedang menyusui. Makanya kalau kita baca dalam I'jazul Quran, di antara bentuk mukjizat yang terbesar adalah bayi Masito itu bisa berbicara. Ketika dia lihat bayinya sedang menyusui, mulai ada goyah, hatinya mulai goyah, Bu. Goyah bukan karena dia takut, ini bayi dia tidak tega, ini bayi masih dia gendong ini. Ketika dia goyah begitu, dia nggak tega sama bayinya, kemudian dengan izin Allah, bayi itu berbicara. Bayi itu berbicara. Apa kata bayi itu?
ya umma, wahai ibu yang tercinta, kata bayi itu, ya umma, fa innaki 'alal haqq. Wahai ibu, sesungguhnya engkau itu sudah berada di jalan kebenaran. Engkau udah benar nih, jalan engkau itu udah benar. Kata bayi, mari kita lompat berdua ke situ. Jangan mundur. Di situ ada surga di situ. Maka kemudian dia dengan bayinya, kemudian dia nyemplung dua-duanya ke kancah penggorengan yang sangat panas itu. Masya Allah ya. Maka ketika hari ini kita mengaji tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, maka lihat orang-orang dahulu, Bu. Orang itu kalau udah mengenal Allah, maka dunia ini murah, Bu. Dunia ini murah. Ya. Bahkan nyawa kita pun murah demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita Kita ini bukan penduduk dunia. Ya, tapi kita adalah apa? Penduduk surga. Kenapa kita dikatakan penduduk surga? Karena nenek moyang kita berasal dari surga. Dunia ini kan tempat penghukuman. Karena dulu nenek moyang kita kemudian bikin dosa, kemudian dihukum di sebuah penjara yang bernama dunia. Maka jangan sampai dunia ini kita taruh di hati kita. Kita kalau dunia kita taruh di hati kita, kita malas untuk baca Quran, malas untuk tahajud. Ya. Tapi dunia ini tempat persinggahan bagi kita. Nah, maka Allahu Ahad. Ya, Allah itu satu. Allah jadi tujuan kehidupan kita. Kalau Allah jadi tujuan kehidupan kita, apa yang Allah senangin lakuin. Yang enggak Allah senangin jauhin. Ya, nah ini konsekuensi kita mengaku Allah adalah satu-satunya zat yang kita sembah. Ya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Apa kemarin maknanya? Allah lah zat yang maha sempurna, semua makhluk butuh kepadanya. Allah lah zat yang maha sempurna, semua makhluk butuh kepadanya. Kita butuh kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita minta sesuatu sama orang, hati kita enggak boleh bersandar sama dia. Hati kita enggak boleh berharap sama dia. Kalau kita butuh bantuan, boleh kita minta tolong sama orang. Tapi hati kita bersandar hanya kepada Allah. Hati kita hanya bersandar kepada Allah. Hati kita hanya boleh berharap kepada Allah. Karena ketahuilah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebesar apapun harapan kita kepada makhluk, sebesar itu juga kekecewaan yang akan kita alami. Jadi kalau ibu-ibu berharap kepada makhluk, maka sebanding dengan itu kekecewaan yang akan dialami. Maka berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada zat yang butuh sandaran. Makhluk itu dia butuh sandaran, Bu. Ya boleh kita minta tolong, Pak, bantuin saya, Pak, saya lagi susah ini. Boleh kita minta tolong. Tapi hati kita hanya boleh terikat kepada Allah. Sehingga kalau dia nggak nolongin kita pun, kita nggak kecewa. Kalau ternyata dia bantuin kita, maka kita punya prinsip. Kemudian dia bisa bantuin kita kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Allah yang gerakin hatinya itu. Ya, maka jangan berharap kepada zat yang dia butuh sandaran. Berharap kepada zat yang kokoh. Zu quwwatil matin. Ya, di surat Az-Zariyat 58. Allah itu dia punya kekuatan yang kokoh. Ya. Makanya Allah itu sifatnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah itu bukan orang tua, Allah juga tidak punya anak. Allah juga tidak punya orang tua. Kan kesannya kalau orang punya anak, berarti kan dia repot sama anak-anak kan? Allah nggak pernah direpotin sama makhluknya. Ya. Makanya Allah tidak diasuh oleh siapapun. Allah enggak punya orang tua. Allah berdiri dengan sendiri, Al-Hayyu Al-Qayyum. Maha hidup dan maha berdiri. Ini sifat Allah. Ya. Makanya surat ini dia memiliki sifat yang agung. Dalam kajian fikih dikatakan bahwa surat Al-Ikhlas itu, Bu, itu bisa kita pakai untuk bertawassul sebagai wasilah untuk kita berdoa. Hadisnya dalam Sahih Bukhari.
Apa itu tawasul? Tahu tawasul makna tawasul? Tawasul itu menjadikan sesuatu perantara untuk berdoa. Jadi ini sesuatu perantara. Jadi tawasul itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Ada yang disyariahkan, ada yang diharamkan tawasul. Apa tawasul yang dibolehkan? Contohnya ini. Orang berdoa dengan menggunakan apa? Surat Al-Ikhlas. Gini caranya. Nabi kita ngajarin. Jadi kalau kita berdoa pakai surat Al-Ikhlas. Kata Nabi kita, bacalah Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah al-ahadus samad. Langsung lanjutin ayatnya, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ibu kemudian apa? Berdoa. Ini apa? Live ya, nanti bisa dicek ya nanti di YouTube-nya apa yang saya baca ini. Nanti ibu praktekkan itu. Baru ibu berdoa. Maka kata Nabi kita, doa yang cara seperti ini doanya sangat didengar dan sangat mustajab di hadapan Allah. Jadi kalau kita doa nih, bisa kita pakai ini. Jadi doanya Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Nah, baru lanjutin ayatnya. Al-ahad, ya, al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru ibu doa ya Allah, berikan hamba kemudahan rezeki ya Allah, sehatkan hamba ya Allah. Nah ya, kenapa bu? Ulangi ya, kita ulangi ya. Ya ulangi ya. Ya. Sambil saya baca, sambil ikuti, sambil tulis ya. Ya. Allahumma. Ya. Sambil ditulis ya. Allahumma. Allahumma. Inni as'aluka bi anni ashhadu annaka al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru ibu apa doa. Ini doa ini didawang oleh para sahabat. Nabi itu ketika duduk-duduk ada sahabat yang berdoa dengan menggunakan lafaz itu. Ya, berdoa menggunakan lafaz itu, kemudian apa? Nabi bilang sesungguhnya ini adalah permintaan yang paling agung. Ini cara meminta yang terbaik. Ya, karena dia apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi kita iringi ini di setiap permintaan dan doa-doa kita. Maka ini membuat doa kita mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang lain, tapi intinya itu. Kalau kita baca hadis ada beberapa versi bacaan yang lain, tapi intinya seperti itu. Ya, ada yang apa? Bi anni ashadu annakal wahidu al-ahadus samad. Ada pakai wahid, ya. Ya. Ini bukti bahwa ya surat ini dia bisa menjadi sarana untuk kita meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Ya, kita bermohon kepada Allah, maka ibu baca ini di awal kemudian berdoa. Ya, maka ini Allah akan mengijabah. Ya, atau memberkahi apa yang kita minta. Ya, apa? Doanya bisa setiap saat. Doa bisa setiap saat. Ketika kita sholat, kapan waktu doa yang terbaik? Ketika kita sedang sholat, kapan waktu berdoa yang terbaik? Kata para ulama, waktu berdoa yang terbaik itu di dua keadaan. Ibu-ibu ingat, ketika ibu-ibu lagi sholat, maka ada dua waktu yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah.
Yang pertama adalah ketika kita sedang sujud. Sedang sujud. Jadi habis ibu baca doa sujud, umpamanya ibu baca doanya umpamanya subhana rabbiyal a'la umpamanya. Ibu baca 3 kali umpamanya. Habis itu ibu berdoa. Bisa pakai ini. Umpamanya ibu doa apa? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu berdoa. Doa apa aja? Kalau doanya pakai bahasa Indonesia maka doanya dalam hati kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau doanya pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Ya, atau pakai bahasa Al-Qur'an. Jadi waktu berdoa yang terbaik itu ketika kita sujud. Karena di hadis Nabi mengatakan bahwa posisi seorang hamba dekat dengan Allah ketika dia sujud. Kata Nabi, fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Perbanyak berdoa. Yang kedua, waktu doa yang terbaik adalah ketika habis kita membaca tahiyat akhir. Ketika kita sholat dan sebelum salam. Kapan? Ketika kita habis membaca tahiyat akhir di dalam sholat, innaka hamidum majid. Kan selesai itu baca tahiyat akhirnya. Banyakin doa di situ. Dan sebelum salam. Doa yang pertama diawali dengan doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa. Baru kemudian kita baca doa yang tadi ya. Punya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka al-ahadu as-samad umpamanya. Atau doa yang lain. Kalau pakai bahasa doa dalam Al-Qur'an maka boleh dilafazkan. Kalau pakai bahasa Indonesia maka cukup di hati saja. Artinya ya, nanti kita sampaikan artinya ya. Jadi itu waktu yang terbaik ya. Waktu yang terbaik adalah doa dalam saat itu adalah ketika sujud dan ketika habis baca tahiyat akhir di dalam salat sebelum salam. Nah, artinya adalah Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Allahumma inni as'aluka itu ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu atau sesungguhnya aku bermohon kepadamu. Ya, bi anni asyhadu, sesungguhnya aku bersaksi. Itu artinya. Bi anni asyhadu, sesungguhnya aku bersaksi ya annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah. Sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah. Al-ahadus samad, engkau Tuhan yang satu dan tempat kami meminta. Ya, al-ahadus samad, engkau Tuhan yang satu tempat kami meminta. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan engkau tidak sekufu atau tidak sama dengan sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Ya, nah ini makna apa dari doa itu, Bu, ya, maknanya itu. Ya. Nah, ini 2 waktu yang terbaik untuk berdoa. Makanya kata para ulama, ketika kita sholat, 2 waktu yang terbaik berdoa itu ketika kita sujud dan sebelum kita salam. Sementara habis sholat, ini waktu yang terbaik untuk berzikir. Nah, itu bedanya. Kalau kita kan selama ini kan kalau waktu untuk berdoa itu kan habis sholat. Tidak salah, nggak salah. Dalam kajian fikih itu nggak salah, itu boleh. Tapi kalau kita bicara waktu yang terbaik, justru waktu yang terbaik itu berdoa ketika sholat. Tapi orang boleh berdoa habis sholat boleh berdoa. Nah, jadi ingat ya. Maka ingat semua amalan yang kita kerjakan, semua ibadah yang kita laksanakan, itu harus tertuntun dengan sunnah Nabi yang benar. Ya, harus ada dalilnya ya. Jadi ingat, apalagi perkara ibadah itu sifatnya al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifi, ditetapkan dan tidaklah diamalkan kecuali ibadah itu sesuai dengan aturan-aturan syar'i ya, sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu. Jadi kita nggak boleh kita beribadahnya, nggak boleh ibadah itu ngarang.
Nggak boleh ibadah itu suka-suka kita, tapi ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, itu yang kita kerjakan. Ya. Kemudian terakhir dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sebanding atau tidak serupa dengan sesuatu apapun yang berada di muka bumi ini. Ada satu kelompok, mereka itu memiliki pemahaman berkaitan dengan mutasyabihat. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ulama sepakat ini adalah pemahaman orang-orang kafir. Dan yang punya pemahaman ini mereka akan jatuh pada kekufuran. Jadi ingat, Allah nggak sama dan Allah nggak bisa kita bayangkan, Allah nggak bisa kita bandingkan. Ya, kita makhluk yang terbatas. Kita makhluk yang penuh kekurangan. Maka nggak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Saya mau tanya Bu, dalam Al-Quran itu Allah sering mengatakan kata-kata yadullah, Allah yang bilang. Yadullah, tangan Allah. Yadullah itu artinya tangan. Bagaimana cara kita merespon ayat itu supaya kita nggak jatuh kepada penyimpangan akidah? Kata para ulama, kalau dalam Al-Quran, dalam ayat Allah itu Allah bicara tentang sifatnya atau zatnya, maka imani ayat itu. Tanpa kita menambah-nambahkan, tanpa kita mengurang-ngurangkan. Yang jelas kita punya pemahaman, ketika Allah bilang Allah punya tangan, maka ingat tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Ya. Enggak sama, karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak sama dengan sesuatu apapun yang berada di muka bumi ini. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas ars, bersemayam. Kita enggak usah bayangin, oh Allah bersemayam mungkin Allah lagi duduk, lagi berbaring, lagi berdiri, enggak usah dibayangkan. Ya, wala tafakkaru fi zatillah, enggak usah dibayangin di mananya Allah. Yang penting tugas kita beriman terhadap apa yang Allah sampaikan. Ya enggak usah dibayangin, oh Allah seperti duduk di singgasana kerajaan, enggak, jangan dibayangkan. Yang jelas Allah mulia dengan kemuliaannya. Jadi jangan terjebak dengan pemahaman mutasyabihat. Imani ayat itu semuanya tanpa ditambah-tambahkan, tanpa dikurangkan, tanpa dipalingkan maknanya, dan enggak usah membayangkan zat Allah. Yang jelas Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah jauh lebih mulia daripada makhluknya. Hati-hati, karena banyak orang kadang-kadang dia memaksakan. Ya, atau dia menyerupai, enggak boleh kita tasyabbuh, itu enggak boleh. Menyerupai Allah dengan makhluknya. Ini hal yang sepele mungkin bagi sebagian orang, tapi ini berkaitan dengan penyimpangan akidah, ya. Maka jauhi perkara itu. Baik. Terakhir pesan saya adalah pada kajian ini, nanti kalau Allah izinkan di pertemuan berikutnya kita judul baru ya pada tema ma'rifatullah ini. Surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas. Dan Allah nyuruh kita untuk kita beribadah dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita disuruh beribadah dengan penuh keikhlasan. Ingat Ibu, ikhlas itu perkara niat. Ada 3 kaidah dalam bab ibadah. Kata para ulama, ibadah itu diterima atau ditolak itu tergantung niatnya. Ibadah diterima atau ditolak tergantung apa? Niatnya. Yang kedua, ibadah itu besar atau kecil pahalanya. Ibadah itu besar atau kecil pahalanya tergantung niatnya. Boleh jadi amalannya besar, tapi pahalanya kecil karena niatnya nggak benar atau niatnya kecil. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah itu terasa ringan atau berat tergantung niatnya. Ibadah itu ringan atau berat tergantung niatnya.
Ada satu kisah. Ini memperkuat 3 pemahaman ini ya. Ada satu kisah Abu Sayyad. Jadi ada orang dulu namanya Abu Sayyad. Dia seorang yang alim, dia ahli ibadah. Dia bersabar, tapi Abu Sayyad ini dia diuji, Bu. Dia diuji, dia mengalami bangkrut, dia miskin. Dia miskin, dia bangkrut. Jangankan untuk membahagiakan keluarganya, untuk ngasih makan aja dia susah, dia ngasih makan keluarganya. Dia susah ngasih makan kepada keluarganya. Dia diuji dengan kefakiran. Tiba-tiba kemudian anaknya nangis, minta makan. Istrinya nangis, minta makan. Istrinya nangis, dia juga nangis. Anaknya nangis. Tiba-tiba kemudian dia, karena dia tinggal di pinggir lautan, dia ambil jala yang buat nangkap ikan itu, jaring ya. Dia berangkat ke laut. Dia berangkat, kemudian dia nyari ikan. Sebelum dia berangkat, dia mampir ke rumah gurunya. Dia bilang sama gurunya, ya guru tolong doain aku agar rezekiku dimudahkan. Anakku lagi kelaparan ini, kata dia. Anakku lagi lapar ini. Kemudian didoakan oleh gurunya. Gurunya sholat duha. Sholat duha gurunya 4 rakaat, 2 4 rakaat, kemudian didoakan. Ya, akhirnya Abu Sayyad kemudian apa? Dia pergi, dia nangkap ikan. Dengan izin Allah, akhirnya dia dapat ikan 2 ekor. Kemudian ikan itu dia jual ke pasar. Dia jual ke pasar ikan itu. Dan kemudian dari penjual ikan itu dia bisa membeli 2 potong roti. Dia bisa membeli 2 potong roti. Kemudian dia beli roti itu. Dia senang ya, dia mau ngasih makan kepada keluarganya. Dia bawa roti itu ke rumah. Sebelum sampai di rumah, di pinggir jalan, dia ketemu dengan 2 orang pengemis, seorang ibu dan anak. Dan ibu dan anak ini dia mengaku, kata mereka udah 2 hari nggak makan. 2 hari nggak makan. Maka Abu Said ini karena dia orang baik, kemudian dia nggak mikir panjang dia. Dia langsung kasih ini buat kalian, kata dia. Ketika ibu sama anak ini kemudian dia dapat roti dari Abu, mereka senang, bahagia, dan Abu Said itu memberinya karena apa? Karena Allah dia ngasihnya. Wah, bahagia, makasih paman, kata gadis kecil itu, anak pengemis gadis itu, dia bilang makasih paman. Masya Allah, udah 2 hari nggak makan, dapat roti, senang dia, bahagia dia. Dan Abu Said lakukan itu karena Allah, karena dia ingin bantu orang ini. Habis dia ngasih roti, bingung dia. Ya, ini istri sama anak masih lapar di rumah ini. Bingung dia apa yang mau dia lakuin gitu ya. Bingung dia. Ya. Tiba-tiba dia nggak berani pulang ke rumah, tiba-tiba dia kembali ke pasar. Dia mikir kalau dia kembali ke pasar mungkin ada yang bisa dia lakuin di pasar. Mungkin bantu-bantu orang gitu ya. Tiba-tiba ketika dia masuk pintu pasar, di ujung pasar di belakang itu ada yang teriak-teriak. Ya, ada orang teriak, dia bilang dullani ala Aba Sayyad, manhum Aba Sayyad. Tolong tunjukkan kepadaku siapa yang bernama Abu Sayyad. Aku lagi nyari seseorang yang bernama Abu Sayyad. Tunjukkan kepadaku siapa Abu Sayyad, kata dia. Orang itu teriak-teriak dia. Ya. Kemudian kata pedagang pasar itu tuh yang lagi masuk tuh, itu Abu Sayyad namanya itu. Ditunjuk Abu Sayyad, semuanya tertuju matanya kepada Abu Sayyad. Kemudian orang itu dia bergegas dia temui Abu Sayyad, dipegang tangannya. Kata orang itu, ya Abu Sayyad, tahukah engkau, aku ini adalah teman ayahmu. Dia bilang, dulu aku pernah berhutang kepada ayahmu. Aku cari ayahmu kemana-mana, nggak ketemu. Dan aku dapat kabar ternyata ayahmu sudah meninggal dunia. Aku punya hutang yang besar kepada ayahmu. Hutangku berjumlah 40.000 dinar. Besar ini. Itu bisa beli kambing 40.000 ekor itu. Ya, Masya Allah. Melihat orang kalau jadi orang baik, itu dibalas kontan oleh Allah kebaikannya. Kemudian Masya Allah, singkat cerita Abu Said jadi orang kaya raya. Dia jadi orang kaya raya dia. Di negeri itu. Kata para ulama, karena saking kayanya Abu Said itu, kalau dia bersedekah, itu dia bisa sedekah itu 1000 dinar, 1000 dirham, itu gampang dia. Tiap hari itu dia bisa sedekah ribuan dirham, tiap hari, begitu ringan tangannya untuk bersedekah. Dia pernah ditanya oleh teman-temannya, ya Abu Said, kenapa engkau begitu ringan untuk bersedekah? Ribuan dirham setiap hari engkau sedekahkan, kenapa begitu ringan? Dia bilang, apa kata dia?
ketika aku sedekah ini, kata dia, hatiku tenang, aku bahagia, kata dia. Kalau aku sedekah, hatiku tenang. Kenapa aku sedekah? Karena jiwaku jadi senang. Jadi alasan dia sedekah itu karena hatinya senang, karena jiwanya tenang, itu alasan dia. Kemudian di malam hari, ini saya persingkat ceritanya, di malam hari kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi. Ingat ibu-ibu, ini kaidah ya, kata Imam Ibnu Shirin. Kalau orang soleh bermimpi, dia bertauhid kepada Allah. Dia tidak mempersekutukan Allah, kemudian dia bermimpi. Ingat, mimpinya orang-orang soleh itu isyarat dari Allah. Isyarat. Dan Abu Sa'id ini dia bermimpi di malam hari. Di mimpi itu diperlihatkan kepada dia, dia berada pada satu hari yang disebut dengan Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Hari amalannya ditimbang. Apa yang terjadi? Ternyata, kan kalau di hadis Nabi dikatakan, timbangan amal di hari akhirat itu kan nanti bentuknya dia punya dua daun. Dua daun. Satu adalah timbangan kebaikan, satu keburukan. Ternyata si Abu Sayyad ini ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Keburukannya itu lebih berat daripada kebaikannya. Masya Allah. Heran dia. Kemana sedekah yang selama ini ribuan dirham, kemana itu? Heran dia. Kemudian dikatakan sama dia, ya Abu Sayyad, bukankah engkau bersedekah itu karena ingin hatimu tenang? Niatnya hanya karena ingin hatimu tenang, supaya jiwamu senang, itu sudah engkau dapatin di dunia dan gak ada pahala bagimu. Kan niat sedekah dia, tadi dikata dia apa? Karena hatinya tenang, jiwanya senang. Gak ada pahala bagimu. Ibu lihat, banyak orang-orang kafir Bu, di dunia barat, itu mereka juga senang berbagi. Niatnya apa? Mereka bilang kalau kita berbagi kita makin sehat, kita makin senang jiwa kita. Niat mereka bukan karena Allah, mereka nggak beriman sama Allah kok. Maka kata di mimpi itu dikatakan itu udah engkau dapatkan kan, nggak ada pahala bagimu. Makanya keburukan dia lebih berat daripada kebaikan dia. Lemes dia, ya Allah, berarti ribuan dirham sedekah selama ini sia-sia ini. Kemudian dikatakan sama dia, ya Abu Sayyad, al-yaum la tuzlimuka. Wa ya Abu Sayyad, hari ini engkau tidak akan dizolimi. Ini pengadilan Allah, adil pengadilan ini. Maka kemudian dikatakan sama dia, ya Abu Sayyid, ingatkah engkau ketika engkau pernah bersedekah 2 potong roti kepada pengemis? Nah ya, waktu dia jual ikan kan dia dapat 2 potong roti itu. Ingat nggak itu? Dan niatnya karena Allah. Bayangkan ketika niatnya karena Allah, hanya gara-gara 2 potong roti, Abu Sayyid udah lemas dia. Dia bilang, yang ribuan dirham aja nggak bermanfaat, bagaimana mungkin 2 potong roti ini akan berharga? Tapi kemudian apa? Ternyata gara-gara 2 potong roti itu menjadi seimbang. Yang tadinya keburukannya lebih banyak, gara-gara 2 potong roti jadi seimbang. Kebaikan dan keburukan itu jadi seimbang. Jangan apa? Langsung mendongkrak pahalanya. Tapi ingat, dalam Yaumul Mizan Bu, kalau kebaikan dan keburukan masih seimbang, itu masih terancam neraka. Kita baru masuk surga itu kalau kebaikannya lebih berat. Karena bunyi dalilnya apa? Bunyi ayatnya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau kebaikannya lebih berat, baru dia dapat surga. Kemudian dia lemas, masih seimbang ini. Kemudian dikatakan sama dia, la tudzimuka al-yaum wa ya Abu Sayyad, ini pengadilan Allah. Pengadilan Allah, engkau tidak akan dizalimi hari ini, engkau enggak akan dizalimi. Ya. Kemudian dibilang sama dia, ingatkah engkau wahai Abu Sayyad, ketika engkau bersedekah 2 potong roti itu, ingatkah engkau senyuman gadis kecil itu? Gadis kecil itu tersenyum, dia bahagia sama ibunya. Mereka udah 2 hari enggak makan, mereka senang, mereka bahagia. Gara-gara senyuman gadis kecil itu membuat kebaikannya melonjak naik. Gara-gara senyuman. Makanya di kitab ini dikatakan senyuman gadis kecil pengantar surga. Jadi hati-hati Bu. Jangan kita anggap sepele. Orang tersenyum sama kita, senang sama kita, itu pahalanya besar. Kata Nabi kita, as-sururu tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Engkau memasukkan kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman, itu bisa membimbingmu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau keberadaan kita bikin orang senang, Masya Allah, itu pahalanya besar.
Dan berlaku sebaliknya, kalau kita dimanapun berada, kita bikin orang nggak nyaman, kita diancam sama neraka. Nah, maka masalah pribadi yang bikin orang senang karena Allah ya, bukan asal orang senang gitu kan. Nah itu pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya senyuman itu mengantarkan dia kepada surga. Makanya para ummahat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Amalan hati ini ikhlas. Jadi keikhlasan itu boleh jadi amalannya kecil, tapi kalau karena Allah itu pahalanya besar. Tapi sebaliknya, walaupun kemudian amalannya besar, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, jadi lihat ribuan dirham jadi nggak berharga kalau niatnya bukan karena Allah. Tapi yang kecil, mungkin kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin itu menarik. Ya, ada seorang ibu yang bersedekah sebutir kurma kepada anak kandungnya. Ya, sebutir kurma pengantar surga. Nabi katakan laqad aujaba biha ilal jannah. Ibu itu yang dia rela nahan lapar demi anaknya. Dia kasih anaknya sebutir kurma, itu mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, dinamakan ini surah Al-Ikhlas, ngajarin kita untuk kita ikhlas beramal karena Allah. Ya, jangan sibuk beramal karena mencari muka manusia. Ya. Jangan sibuk mencari pujian manusia. Karena kalau kita jadi orang baik, hidup kita tidak akan pernah baik-baik saja. Banyak orang yang mencela kita. Kalau ada satu sisi orang memuji kita, ingat di balik itu semuanya juga ada orang yang nggak suka sama kita. Itu sunnatullah, konsekuensi hidup. Kita nggak bisa mengendalikan orang tuh suka sama kita semuanya. Makanya nggak boleh kita sibuk nyari muka orang. Nah, sibuknya nyari apa? Nyari ridha Allah, mukanya Allah. Karena kalau muka orang yang kita cari macam-macam orang ini nilainya sama kita. Yang kata si fulan kita baik, kata dia kita nggak baik. Capek kan? Habis energi kita kalau hanya apa? Sibuk mencari sukanya orang sama kita. Nah, makanya jangan kerjaan nyari apa? Nge-like gitu ya. Asal orang bisa like sama kita gitu kan gitu. Nah, ya udah cari ya keridhaan Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kata beliau, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia, mencari asal orang senang, ini adalah apa? Tujuan yang sia-sia, capek kita. Ya. Nah, makanya hidup itu Bu, ibu-ibu penting belajar satu ilmu. Ini ilmu yang sangat penting. Namanya ilmu bodo amat. Nah, itu ilmunya. Ilmunya apa? Ilmu bodo amat. Apa tuh ilmunya? Ilmunya adalah sepanjang kita nggak bikin dosa sama Allah, sepanjang kita nggak bikin dosa sama orang, lu mau ngomong apa kek bodo amat. Nah, itu namanya ilmu bodo amat namanya. Iya, EGP gitu ya. Karena kalau semua omongan orang kita mau kita pikirin, penyakit tuh Bu. Apa kata Imam Ahmad, kata beliau? Zikrun nas daun. Kebanyakan mikirin omongan orang, zikrun nas, kebanyakan mikirin omongan orang itu penyakit. Wa zikrullah, mikirin omongan Allah, berzikir kepada Allah, daun, itulah obat. Jadi kalau mikirin omongan orang itu penyakit itu. Ngapain omongan orang dipikirin, dia aja ngomong nggak pakai pikiran. Udah ya, sibuk kita. Sibuk dengan nyari ridho Allah. Orang ngomongin kita tuh, orang ngomongin kita, terus kita pikirin gitu? Ada. Makanya kata para ulama, itu kalimat saya bodo amat itu Bu, bodo amat itu dalam bab akidah, ada satu bab khusus dalam bab akidah namanya ilmu at-taghaful. Apa namanya? At-taghaful dalam kajian akidah di kitab Adabul Mufrad. At-taghaful itu artinya, kalau bahasa kita nih, at-taghaful artinya adalah orang-orang yang sok-sok enggak tahu dia. Ngapain dia pikirin? Nah, itu sifat yang baik itu. Ngapain dipikirin orang ngomongin kita apa? Ya hidup ini mau gitu. Jangankan kita Bu, Nabi kita yang mulia, orang yang terbaik, sampai sekarang diomongin kok sama orang munafik, sama orang kafir, Nabi kita dicela kok, segitu orang baik, apalagi kita. Ya, makanya kenapa ini penting kita hadirkan, ini perkara hati.
agar kemudian kita mengenal mana yang prioritas yang akan kita bawa. Jadi kalau ada orang yang ngomongin kita, kalau omongannya benar tentang kita, jadikan itu cara untuk kita memperbaiki diri kita. Kalau memang yang diomonginnya dia benar, makasih sama dia. Tapi kalau dia ngomongnya salah tentang kita, apain dia? Sumpahin, doain. Kalau ngomongnya salah tentang kita, doa sama Allah. Doa agar Allah maafkan kesalahan dia. Nah, itu yang terbaik begitu. Walaupun ini berat ya. Nah, gitu. Ada yang mau nanya? Ya, silakan kalau yang mau nanya. Oh, pakai tulisan bismillah. Iya, ya Ibu. Insyaallah. Iya. Siap, Bu. Oh, sakit. Oh, Masya Allah. Didoakan, Bu ya. Ya, kita doakan, Bu ya, insyaallah. Bismillah. Ada yang mau nanya? Enggak ada? Ya, kita lanjut ya. Maka para umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ada, ayah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang senang dan membahagiakan orang tadi, Ustaz. Nah, ini saya juga baru dapat ini di sosmed gitu ya. Itu di Makassar yang bikin di musola di mall gitu sangat besar gitu, dan bagus gitu. Tapi yang membikinnya bukan orang Muslim. Bikin musola tapi lebih besar dari masjid gitu. Besar gitu di mall di dalam. Tapi yang bikin bukan orang Muslim gitu. Yang jadi dalam hati saya bertanya, bagaimana kita yang memakainya gitu loh. Kan sama dengan orang menghajikan seseorang, tapi yang menghajikan bukan Muslim. Nah, itu pertanyaan saya gitu, Ustaz. Terima kasih. Iya, baik. Ini dibahas oleh para ulama ya. Seperti kalau kita lihat di Turki, itu juga banyak bangunan-bangunan yang dulu bahkan awalnya itu gereja gitu kan, kemudian difungsikan sebagai masjid. Artinya yang membangun itu dulu itu bukan orang Islam gitu, tapi gereja yang membangun adalah orang-orang dari orang-orang kafir. Maka ingat, ada dua kaidah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita yang beribadah tidak apa-apa, Bu. Insya Allah kita tidak apa-apa, kan udah difungsikan untuk ibadah kan. Memang idealnya bahwa masjid itu memang dibangun oleh kaum muslimin gitu kan. Tapi kalau memang bangunannya itu sudah tercipta, maka nggak apa-apa. Insya Allah ibadah kita diterima gitu. Tapi ingat yang kedua ini kaidahnya bahwa amalan dia tidak diterima. Amalan dia. Jadi, waman asraka billahi laqad habitat a'maluhum. Siapapun yang beramal soleh dia dan niatnya bukan karena Allah, tentu mereka beramal bukan karena Allah kan. Mungkin mereka berpikir hanya mungkin pakai dalih toleransi, atau mungkin mereka ingin nyenangin orang muslim punya rumah ibadah, mungkin itu ini. Jadi mereka benefit bagi mereka itu, mereka akan dapatin kebahagiaannya di dunia gitu. Jadi kalau orang berbagi itu dalam konsep ilmu kejiwaan secara umum, itu kan bikin hati dia senang, bahagia. Orang kan kalau berbuat baik, apapun agamanya, ya dia akan senang budaya berbagi itu kan ada di agama manapun gitu ya. Tapi dia kehilangan pahala, nggak ada pahala. Jadi apa yang dia lakuin itu nggak manfaat untuk urusan akhiratnya. Tapi dunia mungkin kesehatan, kebahagiaan hati, ya mungkin itu dia dapatkan. Tapi yang tadi ya, tapi prinsip dari sebuah amalan meraih ridha Allah itu tidak dia dapatkan. Jadi apa hukumnya kita sholat? Boleh kita sholat di situ. Ketika itu sudah difungsikan untuk ibadah. Jadi ibadah itu kan dia kan terikat dengan syarat tempat. Kalau memang tempat itu memang difungsikan untuk masjid, di dalamnya kemudian memang berlaku untuk masjid. Jangan sampai kemudian dia masjid tapi kemudian ada tanda apa di dalam, ada tanda salib umpamanya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau memang itu benar-benar fungsinya totalitas untuk masjid, maka tidak mengapa. Ya, karena memang banyak sejarah zaman dahulu juga masjid dibangun oleh orang-orang yang bukan Islam gitu ya. Tapi memang dia tidak dapatin apapun dari kebaikan yang dia lakukan. Kalau kemudian dia bahagia dalam perkara-perkara dunia, tapi tidak bermanfaat untuk urusan akhiratnya. Nah, begitu Bu ya. Nah, barakallahu fiik. Boleh. Tadi Ustaz bilang kan kita nggak boleh membayangkan gitu kan. Iya. Jika bisa terutama dalam sholat.
Tapi terus terang ya, kita yakin bahwa Allah itu tidak menyerupai sesuatu gitu. Tapi terus terang Ustaz, kalau kita nggak membayangkan gitu loh, rasanya kurang kusuk gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya bayangkan, tapi dia zat ini, bahwa saya harus ini, itu saya bayangkan Ustaz. Kalau nggak kurang kusuk, kadang-kadang pikiran kita kesana kesini gitu. Gimana tuh Ustaz? Dalam kajian hadis ada namanya sebuah akhlak yang baik disebut dengan ihsan. Ihsan itu artinya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi sebenarnya konteksnya itu bukan membayangkan, tapi merasakan keberadaan Allah, namanya muraqabatullah. Dan itu diharuskan, harus malahan, bukan tidak boleh, harus. Jadi kalau kita beribadah, maka bayangkan kebesaran Allah, Allah bersama dengan kita, ilmu Allah bersama dengan kita, kekuasaan Allah bersama dengan kita, Allah Maha berkehendak. Nah, itu yang harus kita hadirkan. Itu harus kita hadirkan. Itu namanya apa? Konsep muraqabatullah, artinya konsep kita merasa berada dalam pengawasan Allah, dan Allah dengan ilmunya itu, kekuasaannya, Allah bersama dengan kita. Dan itu wajib harus ada dalam ibadah. Nah, makanya kan tingkatan itu ada Islam. Islam itu seperti kita sholat. Iman itu perkara akidah. Perkara berkaitan dengan perkara hati kita. Nah, ihsan itu di atasnya. Ihsan itu merasakan keberadaan Allah. Allah sedang mengawasi kita. Itu namanya ihsan. Dan itu harus dalam beribadah. Ya, jadi sehingga kita ngerasa kita dipantau, kita diawasi. Allah yang maha segalanya gitu ya. Nah, itu namanya merasakan keberadaan Allah namanya, Bu. Dan itu boleh. Ya, dan itu dianjurkan, harus malahan gitu ya. Nah, gitu. Yang tidak boleh itu membayangkan secara fisik. Secara fisik, oh Allah, seolah Allah berdiri depan kita seperti raja di raja gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau merasakan keberadaan Allah, maka ini wajib hukumnya. Nah, ini bukti kita bisa khusyuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Nah. Ya. Tidaknya saya tidak tahu, di beberapa kota itu kok sudah ada suatu lingkungan yang di dalamnya itu ada Hindu, ada Buddha, ada Islam bersama-sama dalam agama. Mohon maaf, itu bagaimana kan? Lingkungan. Apa, Bu? Pesantren. Berbagai agama. Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Islam itu kan konsepnya adalah konsep rahmatul lil alamin. Islam itu kan agama kasih sayang. Islam juga mengenal konsep toleransi Islam mengenal. Tapi bukan dalam pengertian kebebasan yang kebablasan. Bukan dalam pengertian ibadah yang bersamaan di satu tempat yang sama, nggak boleh. Jadi Islam itu, iya, kita menghargai, menghormati. Kita kalau punya tetangga non muslim, kita hormati dia. Kalau kita punya makanan, boleh kita berbagi sama dia. Kalau dia susah, boleh kita bantu, boleh. Ya, kita boleh menghormati dia. Cuma kalau dalam konteks kemudian satu tempat ibadahnya sama-sama gitu ya, walaupun nanti ibadahnya masing-masing, nggak boleh. Ini Nabi nggak pernah mencontohkan. Kita ingat bahwa di Madinah itu juga banyak agama di Madinah. Orang-orang Yahudi juga banyak di Madinah ketika Nabi memimpin. Tapi ingat, prinsip agama itu lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan tidak boleh dicampur adukkan dalam bentuk apapun, apakah dalam bentuk akidah, dalam bentuk sama-sama ibadah, atau di tempat yang sama, nggak boleh. Ya, ini saya rasa ini bagian dari bentuk kreativitas budaya tapi menyimpang dari akidah. Dan itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita punya mungkin kerabat, anak cucu, larang dia ya. Ini sebenarnya kalau konsep karena sekarang namanya akhirnya Islam Nusantara ya. Mereka ingin nyamain gitu. Ingin nyamain Islam, kan semua agama sama, semua agama ngajarin sama-sama kebaikan. Islam mengajarkan
dalam Islam mengajarkan semua agama tidak sama. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum Islam madina. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang benar. Begitu Islam mengajarkan. Jadi tidak boleh kemudian kita ikut-ikutan dalam seremonial atau dalam acara yang bersamaan seperti itu. Itu jawabannya, Bu. Nah, barakallahu fikum. Tadi Ibu ya, silakan lanjut. Kenapa, Bu? Ihsan, kenapa? Kita lafaz Allah iya. Kalau konteksnya itu dalam rangka untuk merasakan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada dengan kemahabesarnya nggak apa-apa, Bu. Yang tidak boleh dibayangkan secara fisik, secara zat, secara bentuk materi. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian ketika kita melihat lafzul jalalah, lafaz Allah, kita baca ini ada apa? Ini ada asmaul husna atau asma dan sifat Allah yang mulia, maka kita bayangkan begitu mulianya. Di situ ada Al-Karim, Allah Maha Mulia, Al-Adil, Allah Maha Adil, Al-Halim, Allah Maha Penyantun gitu ya. Maka itu nggak apa-apa. Itu berarti kita merasakan kemuliaan sifat-sifat Allah. Nah, maka itu dibolehkan. Ya, yang tidak boleh itu kalau kemudian dalam bayangan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ya, Bu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, mari sama-sama kita berdoa, kita bermunajat. Ada titipan kita doakan kepada wabil khusus kepada Bapak Marna Suhendra bin Sunaryo. Hafizullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, diberikan kesehatan, diberikan kebaikan-keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir juga dalam kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal syiha wa abwabal salamah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim sarrad dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.